Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari prakarya dan kewirausahaan pada kelas 10. Jika sebelumnya di video-video berikutnya atau video-video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perencanaan, lalu aspek-aspek yang digunakan dalam produksi, ada budidaya tanaman pangan. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana sebenarnya perhitungan biaya dari budidaya tanaman pangan itu sendiri. Karena tentu jelas bahwa budidaya, kita melakukan budidaya, mau itu budidaya tanaman pangan, tanaman hias, ikan, unggas, dan lain-lain, pasti muaranya atau ujung-ujungnya adalah kita mencari profit. Kita mencari laba, keuntungan ya. Tentu itu bisa diperoleh kalau ada yang namanya perhitungan biaya dengan baik, dengan terstruktur dan tidak asal-asalan. Nah, kita akan coba pelajari sedikit tentang perhitungan biaya budidaya tanaman pangan. Baik, kalau ngomongin perhitungan budidaya tanaman pangan, ya sebenarnya perhitungan biaya produksi, kita ngomongin produksinya dulu ya, karena awal dari proses budidaya tentu produksinya. Nah, kalau ngomongin biaya produksinya, sebenarnya itu sama dengan perhitungan biaya suatu usaha pada umumnya. Contoh misalnya cara menghitungnya pun tidak jauh beda, mirip-mirip lah. Kayak misalnya kalau kamu mau budidaya tanaman pisang, gitu misalnya ya, ya pasti komponen unsurnya tidak akan jauh berbeda. Kalaupun misalnya kamu membuka usaha warung Padang, nasi Padang, mungkin secara detail akan berbeda, tapi secara umum sama. Nah, apa saja sih misalnya yang dibutuhkan dalam unsur-unsur perhitungan biaya budidaya tanaman pangan? Di antaranya adalah yang pertama, biaya investasi ya. Biaya investasi ini yang pertama. Apa itu biaya investasi? Biaya investasi itu biaya yang awalnya kita keluarkan. Ya, nah itu bisa mencakup banyak hal. Mungkin bisa jadi untuk biaya membeli tanahnya atau biaya awal produksinya dan lain-lain. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah biaya tetap. Nah, jadi tadi kita list di sebelah kanan ya, biar biar kamu bisa melihat juga. Jadi yang pertama adalah tadi biaya investasi. Terus yang kedua adalah biaya tetap. Nah, apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang akan secara rutin kamu keluarkan dan secara umumnya tidak akan berubah banyak. Contoh misalnya listrik, kebutuhan listrik tentu kalaupun selama kapasitas produksinya masih sama, selama misalnya komponen-komponen produksi yang lain tetap sama, listrik pun juga akan sama. Kalaupun misalnya Pak, tapi kayak di rumah saya aja bayar listrik tiap bulan beda-beda. Iya, tapi biasanya pun tidak akan terlalu ekstrim perbedaannya. Kayak mungkin misalnya kalaupun berbeda ya paling cuma sekitar beberapa puluh ribu, tidak mungkin sampai juta-jutaan gitu kan ya. Lalu apalagi biaya tetapnya? Biaya tetapnya yang kedua misalnya air. Nah, air masuk biaya tetap. Walaupun mungkin misalnya Pak air kan kita tinggal nunggu hujan, nggak bisa seperti itu juga. Misalnya apa? Misalnya apakah untuk awalnya pembuatan sumber airnya atau misalnya membuat sistem irigasinya itu biaya tetapnya masuk ke situ. Lalu yang ketiga penyusutan alat juga termasuk ke biaya tetap. Nah, selanjutnya tadi yang pertama ada biaya investasi. Yang kedua ada biaya tetap. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada biaya tidak tetap. Nah, biaya tidak tetap ya. Apa itu komponen atau contoh dari biaya tidak tetap? Misalnya, yang pertama misalnya bahan baku. Bahan baku misalnya apa? Bahan baku misalnya benihnya. Kamu beli benih cabai misalnya, harganya harga bahan baku itu berbeda-beda ya. Bisa naik secara drastis dan bisa turun juga secara mungkin tidak drastis kalau turun, tapi intinya adalah ada biaya tidak tetap atau tidak ada ketidaktetapan di sana.
Seperti itu. Lalu yang kedua, tenaga kerja. Ya, apalagi kan sekarang lagi rame ya Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun mungkin saya juga belum terlalu memahami, tapi tenaga kerja ini termasuk ke biaya tidak tetap. Kalau dimasukkan ke biaya tetap, perubahan, misalnya perubahan kebutuhan yang mendadak dari tenaga kerja, atau misalnya perubahan upah, itu akan membuat biaya tersebut tidak tetap. Seperti itu. Nah, tadi ya saya jelaskan lagi, biaya bahan baku itu apa sih? Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Mau itu bahan baku utama, bahan baku tambahan, apapun bahan kemasan. Kayak tadi benihnya, atau pupuknya, atau misalnya insektisidanya gitu kan ya. Semua masuk ke biaya bahan baku. Nah, jadi saya ulang lagi, apa 3 komponen yang termasuk ke dalam harga pokok produksi dalam penghitungan penentuan harga pokok produksi ada 3, yaitu yang pertama biaya investasi, yang kedua biaya tetap, dan yang ketiga adalah biaya tidak tetap. Seperti itu. Nah, udah kita tetapkan harga jualnya, harga pokok produksinya. Terus, tapi tentu kita, kan tadi sudah saya bilang di awal, kenapa kita butuh perhitungan ini? Karena kita mau mencari profit, kita mau mencari untung, kita mau mencari laba. Kalau kita menjual dengan hanya harga pokok produksi saja, ya kita bahasanya tuh cuma balik modal. Gitu ya. Nggak ada untungnya, nggak ada labanya, tidak ada profitnya. Nah, oleh karena itu kita buat yang namanya harga jual produk. Nah, ini harga jual produk. Apa itu harga jual produk? Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi. Pak, emang apa tuh Pak? Contohnya kalau biaya lain di luar produksi. Biaya distribusi. Nah, kan nggak mungkin ya kamu udah memproduksi pisang bertandan-tandan, ya. Terus bawanya sebanyak itu kayak gimana, kan nggak mungkin kamu bawa satu-satu ke pasar gitu ya. Kalau gitu pun juga capek. Nah, oleh karena itu ada yang namanya biaya distribusi. Nah, itu contoh dari biaya lain di luar produksi. Atau apalagi biaya promosi. Kalau dalam skala besar misalnya orang masang iklan, itu masuk biaya promosi. Atau orang bayar endorsement di Instagram, itu promosi juga. Itu masuk ke harga jual produk. Makanya ini kita sedikit keluar konteks dari budidaya tanaman pangan. Makanya kenapa orang atau outlet-outlet yang ada di mall, mungkin kamu heran ya, ini apa sih makan gado-gado aja di mall sampai 30.000 misalnya. Padahal di sebelah rumah cuma 15.000. Sebenarnya yang kamu bayar mahal bukan gado-gadonya, tapi bisa jadi biaya tempatnya, biaya promosinya di mall tersebut, dan biaya distribusinya yang mahal. Gitu. Jadi yang mahal terkadang bukan harga pokok produksi, tapi bisa jadi harga jual produk yang di markup, yang dinaikkan karena ada biaya lain di luar produksi tersebut atau di luar produksi hasil tersebut, seperti itu ya. Nah, akhirnya setelah kita udah bisa menentukan harga jual produk tadi, kita bisa menghitung harga pokok produksinya ya. Nah, harga pokok produksi tadi dia dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Contoh misalnya kita mau jual, nih saya nggak pakai harga pasar yang benar ya, kita para misalan aja. Misalnya dari harga pokok produksi di list tuh satu-satu ya, misalnya pupuknya berapa harganya, modalnya gitu kan. Terus benihnya berapa, airnya berapa, terus apa lagi? Listriknya berapa, bayar tenaga kerjanya berapa. Nah, itu semua di list. Misalnya ini apakah 1 juta, ini 1,5. Nah, di jumlah itu baru jadinya harga pokok produksi. Nah, tapi apakah ini yang nantinya digunakan sebagai harga jual? Tentu tidak. Tadi sudah saya bilang,
Harga jual itu sebenarnya harga pokok produksi yang di markup karena ada biaya lain di luar produksi. Oke, semoga sudah cukup memberikan gambaran ya tentang bagaimana perhitungan biaya budidaya tanaman pangan ataupun perhitungan biaya wirausaha secara umumnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berbicara mengenai metode penetapan harga pokok. Harga pokok itu adalah harga yang nantinya akan dijadikan sebagai harga, sebagai biaya yang akan orang keluarkan saat kamu membeli atau saat orang tersebut membeli suatu barang dari kamu. Seperti itu ya. Nah, metodenya ada 3 yang secara umum orang sudah tahu. Yang pertama ada metode permintaan dan penawaran. Apa itu metode permintaan dan penawaran? Metode atau pendekatan permintaan dan penawaran itu adalah jadi saat patokan dari pendekatan permintaan dan penawaran adalah kita harus cari yang namanya equilibrium price. Atau bahasa Indonesianya adalah harga keseimbangan. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah kita tentukan permintaan dan penawaran. Kita berdasarkan permintaan dan penawaran, berdasarkan supply and demand. Itu kan ya? Jadi kita cari titik tengahnya nih. Contoh misalnya pasar itu maksudnya orang-orang. Pasar itu hanya mampu misalnya menghargai hasil budidaya kita 5.000 per kilo. Nah, misal nih orang-orang makin lebih kebanyakan mampunya segini 5.000 per kilogram. Apakah kita langsung jual itu 5.000 per kilogram? Jangan langsung seperti itu. Kalau misalnya secara produksi, kita produksinya aja itu udah 6.000 per kilogram, ya kan nggak balik modal ya. Balik modal aja enggak, apalagi untung. Nah, kita cari titiknya nih. Kita harga pokok produksinya atau harga pokok produksinya 6.000. Ya kan? Tapi tentu kita nggak jual 6.000. Kita harus tadi yang seperti saya bilang di slide sebelumnya ada markup harga untuk memperoleh keuntungan. Yaitu harga-harga di luar biaya produksi. Misalnya kita cari di tengahnya. 5.000, oke kita naikkan sedikit deh kira-kira. Berarti mungkin bisa jadi harganya kita jual 7.000 per kilogram. Apakah selalu seperti itu? Belum tentu juga. Bisa jadi mungkin harga 7.000 bagi pasar masih ketinggian. Makanya karena masih ketinggian, yang beli sedikit. Gitu. Itu namanya supply and demand. Jadi pasar sama produsen nih kuat-kuatan nih. Pasar butuh barang tapi nggak punya banyak harga, nggak punya banyak uang misalnya, atau menerapkan standarnya tersendiri. Tapi produsen punya barang, tapi dia butuh uang. Nah, akhirnya kuat-kuatan tuh. Akhirnya ditemukan yang namanya penetapan harga pokok itu dicari harga keseimbangan. Terkadang kalau dalam umumnya atau dalam penjualan pada umumnya nggak selalu seperti itu ya. Kadang-kadang tadi saya bilang kadang-kadang ada yang namanya kuat-kuatan. Kuat-kuatan itu contoh kayak misalnya pas kemarin awal pandemi deh. Awal pandemi orang di mana-mana jadi masker. Otomatis permintaannya itu jadi jauh melampaui kebutuhan normal. Ya kan? Nah, akhirnya itu dimanfaatkan sama orang-orang nih, sama beberapa orang untuk menimbun masker tersebut. Dari yang tadinya mungkin harga maskernya 50.000 per kotak atau 70.000 dan 70.000 per kotak, karena orang butuh, orang meminta, permintaannya naik setinggi-tingginya dan penawarannya turun, tentu yang menawarkan akan dalam tanda kutip bisa memarkup harga tadi. Gitu. Apakah salah? Secara hukum ekonomi tidak terlalu salah. Cuma secara hukum etika berbisnis jelas. Ya masa lu orang lagi susah dikasihnya harga mahal kan kayak gitu kan. Kan waktu itu sampai nembus 300.000, 350.000 per kotak gitu kan. Kadang-kadang orang sampai
makan aja susah, ini suruh beli masker 300.000. Nah, seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pendekatan biaya atau nama lainnya adalah cost oriented approach. Nah, pendekatan biaya itu apa sih? Jadi kalau pada pendekatan biaya, kita menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen itu berapa. Tuh ya. Jadi yang jadi patokan utama di sini adalah biaya produsen ini berapa nih totalnya nih. Nah, terus akhirnya apakah hanya itu saja yang jadi patokan? Enggak. Selain yang pertama ini biaya yang dikeluarkan produsen yang jadi patokan. Nah, kemudian ada yang kedua yang namanya tingkat keuntungan. Ini produsen mau untungnya berapa? Apakah 10%, 20%, 30%, atau 100%? Oh, jangan tinggi-tinggi. Nanti permintaan turun malah nggak laku kan barangnya. Nah, cara mencari tingkat keuntungannya ada beberapa. Kayak misalnya tadi markup pricing ya. Markup pricing harganya di markup misalnya 10% kah, 20%, atau break even analysis. Break even analysis itu jadi sejauh mana misalnya gini, kamu mengeluarkan modal 1 juta. Dan kamu harus bisa menganalisis kapan itu bisa balik modal dan kamu bisa mulai untung. Nah, itu termasuk ke salah satu faktor dalam penentuan tingkat keuntungan di pendekatan biaya. Maka kebayang kayak gitu ya. Ataupun misalnya kalau dalam umumnya, misalnya kamu buka kedai kopi nih, modalnya 50 juta. Dengan perkiraan kamu dapat untung 100.000 per hari, apakah itu bisa menutup modal kamu dalam setahun? Nah, coba dihitung, mungkin tidak. Otomatis kamu harus menaikkan keuntungannya. Nah, menaikkan keuntungannya kan, otomatis karena keuntungannya naik, biaya atau harga pokoknya juga naik. Gitu. Mungkin makanya kopi-kopi yang ada di pasaran mungkin jauh lebih mahal daripada kopi-kopi yang sasetan ya kayak beberapa merek tertentu gitu kan ya, karena memang mereka mempertimbangkan banyak faktor di sana gitu, dan mereka tidak memproduksinya secara massal, nggak kayak kopi-kopi saset tadi kan. Kalau kan kopi-kopi yang di kedai-kedai gitu kan mereka buatnya saat itu juga dan langsung pakai biji kopi tertentu seperti itu. Nah, yang terakhir, cara metode penetapannya adalah pendekatan pasar atau market approach. Kalau tadi yang pertama kita nyari titik keseimbangan. Yang kedua kita lebih condong kepada produsen. Nah, kalau yang ketiga itu dia lebih condong kepada konsumen atau pada pasarnya. Apa saja yang menjadikan beberapa faktor dari pendekatan pasar ini? Kayak yang pertama, situasi dan kondisi politik. Iya dong. Kondisi politik itu seperti apa sekarang? Kalau gini, orang memang butuh makan. Tapi ada situasi tertentu di mana orang akan menentukan prioritasnya. Mungkin kamu belum lahir. Saya juga baru lahir beberapa tahun. Tapi di masa krisis moneter, Krismon 97-98, situasi kondisi politik bangsa kita itu hancur lebur. Ekonomi jeblok gitu kan. Ya otomatis pasar tentu daya belinya rendah. Karena pasar daya belinya rendah, kamu nggak bisa jual barang yang kamu mau jual secara suka-suka harganya. Tentu harus dilihat dulu pasarnya nih. Wah, nih kalau jual cabai 150.000 per kilogram kayaknya susah nih. Ini lagi krisis nih, $1 30.000 misalnya. Nah, tentu kan itu jadi salah satu pertimbangan. Pasarnya aja pakai harga biasa udah susah beli, apalagi kalau misalnya harganya tidak biasa. Nah, terus yang kedua apalagi persaingan. Persaingan itu juga dilihat tuh ya. Terus yang ketiga sosial budaya. Iya, sosial budaya. Contohnya kayak gini. Kita di Jakarta misalnya, di Jakarta itu makanan pokoknya secara umum beras. Oleh karena itu harga beras mungkin wajar lebih mahal. Tapi apakah di daerah lain
yang makanan pokoknya bukan beras, harganya juga tetap mahal. Nah, itu kan faktor sosial budaya yang ditentukan oleh pasar. Gitu. Jarang, walaupun misalnya pemerintah menetapkan harga cabai segini, harga beras segini, tapi dalam kondisi realnya di lapangan tidak bisa terus-menerus seperti itu. Itu ada banyak faktornya dan banyak metode penetapan harganya seperti itu ya. Jadi tadi metode penetapannya ada 3, supply demand approach, cost oriented approach, dan market approach. Oke. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kalian, bisa menambah cakrawala ilmu kalian. Sampai berjumpa di video pembelajaran Explore Biologi selanjutnya. Di video prakarya dan kewirausahaan kelas 10 selanjutnya kita akan membahas tentang pemasaran. Pemasaran budidaya tanaman pangan. Oke? Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.